Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Miss Ella. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, tetap semangat belajarnya ya. Yuk, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mudah dipahami dan menyenangkan. Dan jangan lupa, biasakan untuk melakukan kegiatan pagi kalian. Apa saja kegiatannya? Sholat subuh, sholat duha, membantu orang tua, mengaji qiraati, hafalan Al-Quran, mandi, dan sarapan. Ups, yang paling penting, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sudah tidak sabar ya? Yuk kita mulai. Baiklah anak-anak, materi kali ini masih dalam bilangan desimal, yaitu tepatnya mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal, dan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan lain. Quote of the day: Al-ilmu nurun, artinya ilmu itu adalah cahaya. Baiklah anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu konsep dasar bilangan desimal. Nah, saat ini kita akan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal dan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Pertama-tama yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, itu ada dua cara. Cara pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Dan untuk cara kedua, membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Adapun untuk cara pertama, sebelumnya akan Bu Ella jelaskan terlebih dahulu mengenai perkalian yang menghasilkan penyebut 100. Perkalian yang menghasilkan 100 yaitu 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 20, 8 kali 12,5, dan 10 kali 10. Nah, untuk itu kalian bisa mengingat dan menghafal terlebih dahulu ya, mana saja angka yang menghasilkan penyebut 100 agar memudahkan kalian mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Simak video berikut ini. Untuk cara pertama ya. Nah, cara pertama tadi kan menjadikan penyebut dari pecahan tersebut yaitu 10 atau 100 atau 1000. Kita coba menggunakan penyebut 10. Tadi memang Bu Ella sudah meminta atau mengajak kalian untuk menghafalkan perkalian dengan penyebut per 100. Nah, kalau untuk per 10 itu hanya ada 2 kali 5 sama dengan 10, atau 1 kali 10 dan 5 kali 2 dan 10 kali 1. Jadi hanya itu aja kalau untuk per 10. Contoh misalkan pecahan 2 per 5 ya, 2 per 5. 2 per 5 berarti 5 ini masih bisa kita kalikan berapa supaya hasilnya menjadi per 10. Supaya hasilnya menjadi per 10. 5 kali 2. Kalau 5-nya sudah dikali 2, berarti pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 kali 2 berapa? 4 per 10. Nah, jadikan deh ke desimal. 4 per 10. 4. Kemudian karena 10 nolnya ada 1, di belakang koma 1 angka. Tarik 1, 0. Begitu. Itu per 10. Misalkan Bu Ella kalau misalkan ada angka 1 per 4 ya, 1 per 4, gimana Bu? Kalau 1 per 4 itu kan nggak bisa dikalikan 10. Tadi kita sudah belajar 4 itu ada di perkalian yang menghasilkan berapa penyebutnya? 100. Nah, kita kalikan nih
menjadi penyebutnya berarti 100. 4 kali berapa? Kali 25. Berarti kalau bawahnya sudah kita kalikan 25, atasnya kita juga kalikan 25. Iya, nah begini. 1 kali 25 berapa? 25. Nah, ya 25/100. Kemarin sudah belajar ya, pastinya mudah sekali untuk kalian. Tulis 25-nya. Di belakang koma berapa angka kalau per 100? 2 angka. 1, 2, tarik jadi koma, tambahkan 0. 0,25 ya. Itu untuk cara pertama. Nah, kenapa ada cara pertama, ada cara kedua? Sebenarnya begini. Kalau cara pertama itu memudahkan kalian, tapi tidak semua bilangan bisa dikalikan yang hasilnya 10 atau 100 atau 1000. Jadi kita gunakan cara kedua. Ya. Ya, jadi kita pakai cara kedua, lebih mudah membagi bilangan pecahan tersebut. Contoh 3 per berapa ya? 3/6 deh. Nah, karena 6 itu 6 dikali 2, 12. Udah lebih dari 10. 6 kali 1, 6. Ya kan? Kemudian 6 kali berapa nih? Tadi perkalian 100 nggak ada yang perkaliannya 6. Ya, jadi kita bagi. Caranya begini. Kita pakai bagi kurung. 3-nya di mana? 3-nya di dalam sayang. 3 di dalam, 6-nya di luar. Nggak bisa kan 3 dibagi 6? Nah, contoh misalnya kamu punya kue 3. Yang minta teman kamu 6 orang. Bisa nggak kamu bagi-bagi? Nggak bisa kan? Berarti mereka dapat berapa? Nah, caranya begini. Kalau 3 nggak bisa dibagi 6, kita pinjam 0. Karena kita sudah meminjam 0, di atasnya kita tambahin 0, gitu. Paham ya? Sekarang mudah. Nah, 6 dikali 0 dulu. Berapa 6 dikali 0? 0. Kemudian kita kurangi. Pembagian seperti biasa. 30 dikurang 0 masih 30. Iya. Nah, sekarang 6 dikali berapa yang hasilnya 30? Perkalian 6 yang hasilnya 30. Coba 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Kok Bella tulisnya kali juga ya? 6 kali 4 berapa? 24. 6 kali 5 30. Nah, ketemu nih 6 kali 5. Kita tulis di sini 5-nya. Iya, 6 kali 5 sama dengan 30. Jangan lupa dikali, ditulis lagi di sini. Nah, baru hasilnya 30 kurang 30, 0. Nah, gitu. Jadi cara kedua adalah membagi sampai habis. Jadi kalau 3/6 itu bentuk desimalnya adalah 0,5. Mudah bukan? Contoh, misalkan ada pecahan 1 3/5. Ya, 1 3/5. Ini kan pecahan campuran. Kalau kita pakai cara yang pertama itu memisahkan bilangan bulat. 1 di sini adalah bilangan bulat, berarti satunya kita simpen dulu. 3/5-nya yang kita jadikan ke bentuk desimal. Caranya bagaimana tadi? 3/5.
kamu sudah hafal dong, 5 ini bisa dikalikan 2 untuk menjadikan dia per 10. Berarti 3 dikali 2, 5 dikali 2 sama dengan berapa? 6 per 10. Ya, 6 per 10. Nah, kemudian 6 per 10 jadinya berapa? 0,6. Udah selesai belum? Belum, karena masih ada 1 yang kita simpan. Nah, caranya 1 ditambah 0,6. Nah, 1 ini kan satuan, 0 sebelum koma ini masih satuan, belum pecahan. Jadi 1 temennya 0. 1 tambah 0 berapa? 1, baru komanya kita taruh. Begitu. Jadi hasilnya 1,6. Ya. Itu cara pertama, kita pisahkan bilangan bulatnya. Untuk cara kedua juga sama, lebih mudah. Misalkan cara kedua tadi kan 1 3/5. 1 3/5. Nah, cara kedua gampang. Pertama, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya. 5 kali 1. 5 dikali 1 ditambah 3. Pernya masih, penyebutnya tetap kita tulis per 5. Ya. Berapa 5 kali 1? 5 tambah 3 adalah 8. 8 per 5. Nah, gampang kan? 8 per 5 harus kita jadikan ke per 10 dulu. 8 per 5 dikali berapa? 8 kali 5 kali 2, 8 kali 2 sama dengan berapa? 16 per 10. Nah, 16 per 10. Nah, udah jadi kan 16 per 10. Berapa 16 per 10? Kita tulis 16. Ya kan? Karena per 10 di belakang koma 1, kita tarik 1 koma, jadi 1,6. Sama kan hasilnya? Ya. Jadi cara pertamanya, bagaimana cara boleh menulis sebuah pisahkan bilangan? Contoh, boleh pisahkan atau nih. cara membacanya. Cara pertama Contoh, ini. di sini ada 85, Boleh pisahkan bilangan bulatnya dulu. 42. Setelah Jadi itu tulisannya kamu adalah jadikan ke 85,42 pecahannya, jadikan ke desimal, atau baru kamu jumlah dengan bilangan bulatnya. 82 per 100. Cara kedua Begitu ya. lebih mudah. 1 kali 5 tambah 3. Kemudian hasilnya kalian jadikan pecahannya kalian jadikan langsung ke bentuk desimal. Begitu ya, semoga kalian paham. Nol koma 25. Tulisannya miring ya, Kak. Nah, 0,25 kita harus jadikan pecahan desimal ini ke bilangan desimal ini, ke pecahan biasa. 0,25 kamu sudah tahu dong, 25 per 100. Nah, ini kan besar sekali, masih 25 per 100 ya. Nah, caranya 25 kalau mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan itu kita harus dibagi. Nah, harus dibagi. Caranya gimana harus dibagi? 100 dibagi berapa? Ya, 100 dibagi berapa? Jadi kita harus menyederhanakan nih supaya angkanya menjadi kecil. Kalau kita bagi 2, 100 bisa dibagi 2. 100 dibagi 2 hasilnya 50. 50 kali 2 100 kan? Nah, tapi 25 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi harus yang bisa dibagi.
pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. Misal 25 dibagi 3, bisa nggak? Tetap nggak bisa. Berarti nggak bisa. Bagi 4, bisa nggak 25 bagi 4? Nggak bisa. 25 dibagi 5, bisa. Kita pakai 25 dibagi 5. Tapi untuk menyederhanakan, alangkah baiknya kamu langsung membagi dengan angka yang paling besar. Kenapa? Kalau kita menyederhanakan membagi dengan angka yang lebih kecil, itu tetap saja bisa. Namun nanti kamu berulang-ulang kali penyederhanaannya. Contoh misalnya tadi, kalau misalkan kamu pakai 5, 25 dibagi 5, 100 dibagi 5, ya kan? 25 dibagi 5 berapa? 5. 100 dibagi 5 20. Masih besar. Kita harus membagi lagi. Berarti 5 bagi 5 lagi. 20 bagi 5 berapa? 1/4. Terlalu panjang. Nah, Bu Ella sarankan untuk kalian langsung membagi dengan angka yang lebih besar. Berapa angka yang lebih besarnya? Kita langsung bagi aja 25. Kan 100 ada tuh. Perkalian 25 yang hasilnya 100. Benar nggak? Iya. Jadi 25 bagi 25 berapa? 1. 100 bagi 25 berapa? 4. Hasilnya adalah 0,25. Bentuk pecahan biasanya adalah 1/4. Nah, ada lagi misalkan bilangannya 1,2. Gimana Bu 1,2? Nah, kamu kan udah tahu. Kalau di belakang koma 1 berarti dia per 10. Per 10 berarti 12. 12 per 10. Kita harus rubah nih. 12 per 10 ini masih besar, harus kita sederhanakan ya. Atau misalkan pecahan desimal ini tidak dijadikan ke pecahan biasa, melainkan dijadikan ke pecahan campuran. Kita sederhanakan 12 per 10. 12 per 10 kita langsung bagi aja ya, 2 ya. Dibagi 2. Karena dibagi 2 sudah cukup. 12 dibagi 2 6. 10 dibagi 2 5. Ini kan belum jadi pecahan campuran, Bu. Iya. Untuk menjadikan pecahan campuran dari pecahan biasa, kita bisa dengan cara apa? Ayo, ada yang bisa nggak dengan cara apa? Kemarin sudah belajar sama Pak Miftah ya. 6 dibagi 5, pakai tanda bagi kurung. 6 dibagi 5. 5 kali 1, hasilnya 5. Nah, 6 kurang 5 berapa? 1. Ini sudah menjadi pecahan campuran ya. Jadi hasilnya adalah 1/5. Seperti itu. Paham ya? Baiklah, untuk tugasnya silahkan dilihat ya. Dan selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan pelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat paham dengan apa yang Bu Ella sampaikan. Kurang lebihnya Bu Ella minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.